Halo, selamat datang di video part 2 dari pembahasan kita mengenai Introduction to NoSQL. Di part 1 kita sudah membahas mengenai relational database dan berbagai macam keuntungannya. Tetapi relational database bukanlah produk yang sempurna dan banyak kelemahan. Kali ini kita akan membahas beberapa kelemahan yang ada di relational database. Yang pertama itu independence mismatch. Jadi kita tahu lah, kalau di relational database seluruh data itu disimpan dalam format tabel. Dan ketika kita mengaksesnya menggunakan bahasa SQL, SQL juga akan mereturn dalam bentuk tabel juga. Dan ini tentunya tidak kompatibel ya dengan bahasa pemrograman yang tidak hanya dalam bentuk tabel yang disupport. Jadi dalam bahasa pemrograman data structure itu ada banyak seperti list, nested records dan lain sebagainya. Sehingga ini tentu akan membatasi proses kreativitas developer seperti itu. Dan diperparah lagi, ketika kita bicara in-memory data structure, itu tidak hanya dibatasi dalam bentuk tabel. Dengan kata lain, ketika kita memproses data di dalam RAM atau in-memory, maka datanya tersebut kita tidak harus dalam bentuk tabel. Sehingga ketika kita ingin mengeksploitasi data structure yang lebih kompleks atau lebih kaya, kita harus mentranslasi data tersebut. Ketika kita ambil dari hard disk atau disk, kita harus translasi lagi ke dalam bentuk data structure yang lebih kompleks yang kita inginkan. Dan ketika kita sudah selesai memproses data tersebut dan kita write atau kita tulis kembali ke disk, maka kita harus melakukan proses translasi lagi. Dan ini tentu akan menambah pekerjaan gitu. Tetapi meskipun begitu, relational database survive ya. Jadi sebelumnya di tahun 90-an ada object oriented database. Jadi diklaim mampu bisa mengatasi kelemahan relational database, tetapi pada praktiknya sampai sekarang tahun 2020 relational database tetap survive, itu tetap menjadi dominan. Hal ini tidak lepas kalau menurut saya pribadi berkaitan dengan peran yang dimainkan relational database sebagai pengintegrasi data. Jadi ini mirip seperti motonya Teh Botol Sosro ya, tanpa sponsor. Itu berkaitan, jadi dikatakan apapun aplikasinya, nyimpan datanya pakai relational database seperti itu. Jadi fungsi integrasinya ini sangat kuat, sangat melekat sehingga akan menyulitkan orang untuk berpindah. Kemudian serangan kedua itu datang dari web service, di mana web service ini kita tahu di tahun 2000-an internet itu berkembang pesat dan HTTP menjadi protokol komunikasi yang sangat umum seperti itu. Jadi aplikasi saat ini sangat mudah akan saling berkomunikasi dengan menggunakan protokol HTTP, dan ini tentu akan menjadi penantang serius bagi SQL yang saat ini sudah dianggap sebagai bahasa standar untuk mengakses data. Dengan adanya web service ini kita bisa mengirimkan data melalui protokol HTTP, dan itu datanya tidak mesti dalam bentuk tabel. Kita bisa memakai JSON atau XML gitu. Tetapi serangan kedua ini tentu membawa pengaruh yang berat ya terhadap dominasi relational database. Tetapi tentu saja itu belum cukup untuk meruntuhkan dominasinya. Dan serangan ketiga ini menurut saya serangan pamungkas yang bisa menyebabkan relational database tidak lagi sedominan sebelumnya gitu. Yaitu adalah cluster. Ini akan berkaitan dengan big data. Kita tahu ini sekarang kita sudah memasuki era big data, di mana kita dalam data itu sangat besarnya sehingga kita tidak mungkin lagi menyimpan data itu dalam satu mesin. Bukan tidak mungkin sih, tapi mahal gitu. Jadi sekarang ada yang namanya kita nyimpan data itu ke dalam beberapa cluster. Dibanding kita punya satu server mesin yang besar, kita lebih baik menyimpan ke dalam cluster-cluster gini. Kita beli beberapa mesin yang relatif menengah kemampuannya, dan kita simpan, kita pecah datanya ke dalam beberapa cluster dibanding kita punya satu mesin yang besar, yang satu sangat powerful seperti ini. Dan itu diklaim lebih ekonomis, lebih murah, sehingga secara cost ini akan lebih murah gitu. Dan inilah yang menjadi masalah relational database. Relational database itu tidak dirancang untuk jalan di cluster. Sehingga disinilah baru dominasi dari relational database mulai runtuh. Sekian video dari part 2. Sampai ketemu di part 3.